Penggolongan susunan saraf pusat gitu. Jadi penggolongan obat-obat, penggolongan obat-obat yang mempengaruhi susunan saraf pusat. Jadi ada obat analgesik dan antipiretik, kemudian ada obat psikotropik, ada obat narkotik, obat antikonvulsi, dan yang hari ini kita bahas yang di nomor 5 ya, obat-obat yang menekan hampir secara keseluruhan sistemik gitu, adalah yaitu obat sedatif hipnotik yang minggu lalu kita bahas, dan hari ini obat anestesi. Nah, ini anestesi. Pengertiannya, jadi dia ada dua ya, anestesi ini nanti ada anestesi umum dan anestesi lokal. Kita lihat pengertiannya. Anestesi umum, dia obat yang menimbulkan narkosa, di mana narkosa tersebut suatu keadaan depresi umum dari berbagai pusat di susunan saraf perifer, yang mana sifatnya reversibel, jadi bisa balik ya, di mana seluruh perasaan dan kesadaran ditiadakan, sehingga mirip keadaan pingsan. Jadi anestesi umum ini terjadi depresi umum atau penurunan fungsi ini, hilangnya rasa gitu kan, sampai seluruh perasaan dan kesadarannya juga ditiadakan. Sedangkan kalau anestesi lokal, dia obat yang pada penggunaan lokal merintangi secara reversibel penerusan impuls saraf ke susunan saraf pusat, sehingga menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, gatal-gatal, rasa panas atau dingin, tapi hanya secara lokal gitu. Penghilangan rasa sakit, gatal, dan rasa panas atau dingin hanya pada tempat di mana obat tersebut diberikan. Nah, itu anestesi lokal. Jadi tanpa hilangnya kesadaran. Sedangkan kalau anestesi umum mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, bahkan seluruh perasaan hingga kesadaran ditiadakan. Jadi secara sistemik keseluruhan. Bedanya di sana anestesi umum dan anestesi lokal. Kita bahas anestesi umum dulu. Nah, ini ada yang sebutannya tahap narkosa. Tadi kan di anestesi umum dia memunculkan efek narkosa. Nah, ini tahapan dari narkosa melalui 4 tahap. Yang pertama adalah analgesia dulu. Jadi dia memberikan menghilangkan rasa nyeri dulu. Kemudian obat tersebut memberikan rasa nyaman atau euforia gitu, di mana pada tahap analgesia kesadaran masih ada tapi mulai berkurang. Nah, setelah masuk tahap analgesia, nanti dia akan masuk ke tahap eksitasi. Di tahap eksitasi ini kesadaran mulai hilang dan timbul kegelisahan. Nah, baru setelah tahap eksitasi masuk ke tahap anestesi. Nah, tahap anestesia inilah yang diinginkan, di mana terjadi penapasan yang dangkal, cepat, dan teratur. Kemudian ototnya lemas, kemudian terjadi gerakan dan refleks matanya hilang, jadi tidak ada gerakan dan refleks mata, di mana ini mirip keadaan tidur. Nah, ini nanti masuk ke tahap keempat, di mana tahap keempat ini tidak diharapkan ya, gitu. Jadi tahap keempat ini tidak diinginkan, di mana terjadi kelumpuhan sumsum tulang belakang, jantung dan pernapasan berhenti. Nah, ini tadi tahap ini dihindari untuk terjadi pada pemberian anestesi umum. Ini penggolongan, jadi anestesi umum biasanya dikenal 2 golongan, yaitu anestesi inhalasi dan anestesi intravena. Ini digolongkan berdasarkan cara penggunaannya ya, gitu. Jadi kalau anestesi inhalasi seperti namanya berarti penggunaannya dengan cara inhalat gitu. Dia diberikan sebagai uap melalui saluran pernafasan. Sedangkan kalau anestesi intravena berarti dia diberikan dalam atau masuk ke dalam pembuluh vena secara langsung. Umumnya diberikan secara injeksi intravena, tapi dapat juga diberikan dalam sediaan suppositoria melalui rektal. Nanti dia langsung masuk ke pembuluh vena. Contohnya bisa kalian lihat untuk yang inhalasi, contohnya adalah gas nitrogen oksid, halotan, enfluran, isofluran, sevofluran. Sedangkan yang anestesi intravena, contohnya adalah tiopental, diazepam, midazolam, ketamin, dan propofol. Biasanya yang anestesi intravena diberikan hanya untuk anestesi pada pembedahan dalam waktu yang singkat.
Untuk yang anestesi inhalasi, dia punya beberapa keuntungan, diantaranya absorpsinya cepat melalui paru-paru, kemudian pemberiannya kan juga mudah dipantau ya, biasanya kelihatan, dan sewaktu-waktu bisa dihentikan. Nah ini ya, ini perbedaannya berdasarkan waktu induksinya, kecepatan induksinya, dan efek sampingnya. Nah, sekaligus ini contoh-contoh obatnya tadi. Kalau yang inhalasi terbagi lagi jadi dua, jadi dia dalam bentuk cairan yang kemudian menguap, gitu, yaitu ether, metoksifluran, halotan, enfluran, dan isofluran tadi, atau anestesi inhalasi ini yang memang berupa gas, misalnya nitrooksid, gas tawa ya, kemudian siklopropan. Nah, yang mana kalau yang inhalasi dalam bentuk gas ini, anestesi inhalasi dalam bentuk gas, waktu induksinya sangat cepat. Nah, kalau yang dalam bentuk cairan menguap, tadi yang ether, metoksifluran itu waktu induksinya lambat. Nah, kemudian kalau yang intravena untuk natrium tiopental waktu induksinya cepat ya. Kalau ketamin induksinya sedang. Nah, tapi dia menjadi indikasi yang bagus gitu, paling dipilih untuk pasien dengan resiko hipotensi atau punya tekanan darah rendah, atau pasien yang bronkospasme, jadi punya asma. Nah, kemudian ada etomidat, induksinya cepat, pemulihannya sedang saja. Indikasi utama biasanya dia dipilih untuk pasien dengan resiko hipotensi juga, jadi sama seperti yang ketamin ya. Kemudian ada midazolam, ada propofol. Propofol ini induksi dan pemulihannya cepat dibanding yang lain, cuma dia punya efek samping hipotensi berat. Nah, jadi dia punya efek samping menurunkan tekanan darah pasien. Kemudian ada fentanyl, efek sampingnya kekakuan otot ya, induksinya lumayan lambat. Oke, ini. Kemudian, nah kita masuk ke mekanisme kerja. Jadi sebenarnya mekanisme kerja dari obat-obat anestesi ini terus berkembang ya, karena pada awal mula ditemukan itu masih belum jelas mekanisme kerjanya seperti apa. Nah, tapi akhir-akhir ini opiat kalsium dan NO diduga berperan dalam mekanisme kerja anestesi. Jadi peneliti menduga bahwa mekanisme kerja anestesi ini melibatkan reseptor opiat maupun NO, nitrit oksid. Nah, jadi pada akhir 1970-an berkembang teori opiat yang menyatakan bahwa anestesi inhalasi bekerja melalui reseptor opiat. Teori ini muncul setelah penelitian memperlihatkan bahwa narkotik sintesis dapat menurunkan kebutuhan akan anestesi inhalasi. Selain itu, ternyata anestesi inhalasi dia merangsang dilepaskannya opiat endogen di susunan saraf pusat. Jadi penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan opioid di cairan otak kanan. Kalau masih ingat, saya pernah bahas terkait mekanisme kerja analgetik narkotik. Nah, dia analgetik narkotik kan dia bekerja menduduki reseptor opiat. Nah, reseptor opiat kan salah satunya ketika diaktifasi dia bisa mengurangi rasa nyeri gitu kan, seperti obat-obatan analgetik narkotik. Nah, jadi peneliti awalnya menduga bahwa mekanisme kerja obat-obat anestesi melibatkan reseptor opiat ini gitu. Jadi dia obat-obat anestesi inhalasi diduga meningkatkan opiat endogen gitu. Yang mana opiat endogen ini bisa menduduki reseptor opiat kemudian menghilangkan rasa nyeri. Nah, kemudian dia juga diduga punya mekanisme kerja berperan terhadap kalsium, di mana kalsium dikenal sebagai neuroregulator, karena ada bukti yang menunjukkan bahwa anestesi inhalasi dapat mengubah kadar kalsium intrasel, dan ini mempengaruhi keterangsangan atau excitability neuron. Nah, sedangkan NO kini dikenal sebagai neuromodulator yang diduga berperan dalam mengatur tingkat kesadaran. Nah, cuma berkembang lagi sekarang mekanisme kerja anestesi ini diduga melalui sasaran kerjanya itu adalah melalui GABA reseptor klorid channel ya.
Jadi GABA reseptor chloride channel ini merupakan suatu komponen membran neuron yang berperan dalam transmisi sinaps penghambat. Jadi dia inhibitory synaptic transmisi. Jadi mekanisme kerja anestesi itu sekarang mulai terus diteliti gitu, dan para peneliti menduga bahwa anestesi baik anestesi inhalasi maupun anestesi intravena mekanisme kerjanya ini melalui pengaruhnya terhadap GABA reseptor ini. Ini GABA reseptor ini juga sudah kita singgung pada saat mekanisme kerja sedatif hipnotik ya. Nah, kita lihat ini mekanisme kerjanya. Nah, ini GABA reseptor, yang mana GABA reseptor ini berperan terhadap klorid kanal klorida dan terhadap kanal klorida ya. Nah, jadi aksi anestesi, tapi dia juga berperan pada kanal kalium. Jadi anestesi dia menyebabkan aliran kalium keluar sel meningkat. Jadi kalium di dalam sel itu akan keluar ke ekstrasel, sehingga nanti konsentrasi kalium di dalam sel akan menjadi rendah. Akibat konsentrasi kalium di dalam sel rendah, itu akan terjadi hiperpolarisasi di dalam sel yang berakibat pada hambatan transmisi untuk potensial listrik di pos sinap gitu, sehingga rangsangan atau aliran listriknya menjadi terhambat. Nah, sehingga berkuranglah rasa nyeri atau bahkan tidak merasakan rangsangan terhadap nyeri tersebut gitu, karena terjadi hiperpolarisasi di dalam sel. Begitu pula melalui kanal klorida ya gitu. Jadi kalau GABA reseptor aktif, maka kanal klorida terbuka, klorida yang di luar sel akan masuk ke dalam intrasel, gitu, hingga terjadi hiperpolarisasi sel juga. Gitu. Jadi karena kloridanya masuk banyak, gitu, kaliumnya keluar, gitu. Sehingga yang di dalam sel lebih banyak yang klorida. Nah ini, dia juga berperan terhadap kanal kalsium tadi, kanal kalsium dan juga natrium, yang mana mekanisme kerja dari anestesi pada kanal kalsium dan natrium dia menyebabkan kanal ionnya terinaktivasi. Kalau yang tadi kan teraktivasi, kalau yang ini terinaktivasi, sehingga kalau tidak teraktivasi maka kadar kalium dan natrium di dalam selnya rendah, sehingga transmisi impul rasa sakit juga terhambat. Nah, itu mekanisme kerjanya ya. Jadi dia berperan dalam GABA reseptor tadi, kemudian kanal klorida, kanal kalium, kanal kalsium, dan kanal natrium. Dia menyebabkan hiperpolarisasi di dalam sel, sehingga tadi impuls rasa sakitnya dihambat. Nah, ini indikasinya anestesi, tadi sudah disebutkan temannya bahwa memang anestesi digunakan pada pembedahan ya. Tujuannya adalah mencapai keadaan pingsan, kemudian merintangi rangsangan nyeri, tadi analgesia, kemudian memblokir reaksi refleks terhadap manipulasi pembedahan, serta menimbulkan pelemasan otot atau relaksasi. Nah, biasanya dikenal dengan anestesi seimbang gitu. Jadi untuk pembedahan tidak hanya digunakan satu obat, gitu, tapi dia dikenal dengan anestesi seimbang, di mana anestesi seimbang ini merupakan ada premedikasi gitu. Kemudian ada obat anestesi yang diberikan dan nanti ada obat post medikasi. Nah, ini. Jadi anestesi seimbang terdiri dari yang pertama biasanya dikasih obat-obatan hipnotik 1 malam sebelum pembedahan, kemudian dikasih premedikasi tadi. Premedikasi ini tujuannya untuk meniadakan kegelisahan selama proses pembedahan. Biasanya yang digunakan adalah obat-obat analgetik narkotik atau benzodiazepin. Ini obat sedatif hipnotik kemarin yang sudah kita bahas. Misalnya obatnya adalah midazolam. Nah, kemudian selain diberikan obat-obatan analgesik narkotik atau benzodiazepin untuk menghilangkan kegelisahan, biasanya juga diberikan antikolinergik seperti atropin. Tujuannya adalah untuk mengurangi sekresi. Nah, jadi sekresi air liur. Gitu. Biasanya diberikan kira-kira 1 jam sebelum pembedahan. Baru kemudian diberikan induksi dari anestesi. Misalnya adalah obat-obatan barbiturat dengan masa kerja yang singkat, seperti natrium thiopental.
Nah, baru kemudian diberikan gas inhalan seperti nitroksid dan oksigen. Tujuannya adalah untuk mempertahankan efek anestesinya. Nah, kalau diperlukan juga bisa diberikan pelemas otot, misalnya tobokurarin dan galamin. Nah, jadi kombinasi anestesi juga diberikan obat-obatan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini ya kenapa diberikan kombinasi obat gitu hingga didapatkan anestesi yang seimbang tadi. Dia punya keuntungan yang mana pertama bisa mengurangi masalah kardiovaskular, jadi efeknya terhadap jantung. Kemudian mengurangi jumlah anestesi umum yang diperlukan, karena kan tadi dia diberi induksi anestesi, gitu. Jadi bisa mengurangi jumlah anestesi umum yang diperlukan, sehingga kalau dikurangi kan jumlah anestesi umum yang diperlukan, maka dia akan mengurangi efek samping yang dihasilkan, termasuk mengurangi kemungkinan mual muntah pasca anestesi. Biasanya yang poin ketiga ini kalau diberikan, makanya diberikan post medikasi biasanya. Nah, mengurangi gangguan fungsi organ dan mempercepat pemulihan dari anestesi. Nah, ini tadi ringkasnya gitu. Jadi dia selain diberi anestesi ada obat pembantu, yang mana obat pembantu ini diberikan premedikasi dan postmedikasi. Nah, tadi sudah saya sebutkan yang premedikasi tujuannya bisa untuk mengurangi rasa gelisah atau menghilangkan rasa gelisah, kemudian menghentikan sekresi ludah dan dahak, memperkuat efek tadi ya, dan memperkuat relaksasi otot, terjadi relaksan otot. Nah, kalau yang postmedikasi tadi untuk menghilangkan atau mengurangi efek samping obat yang dirasakan seperti perasaan gelisah dan mual muntah setelah sadar. Misalnya contoh obatnya adalah chlorpromazine. Ini sediaannya ya. Bisa kalian baca sendiri nanti. Ada desfluran, dexmedetomidine gitu. Di bawahnya adalah bentuk sediaan, misalnya yang desfluran dia liquid cairan untuk inhalasi inhalat. Kemudian yang diazepam tuh ada yang oral, ada oral sustained release, ada yang rektal dan parenteral for injeksi. Dan seterusnya sampai di bawah ya ada propofol juga. Nanti bisa kalian baca sendiri ya ini. Nah, ini efek samping, dia menyebabkan menekan pernapasan, menekan sistem kardiovaskuler, merusak hati dan ginjal, oliguri, tapi bersifat reversibel, dan menekan sistem regulasi suhu. Karena tadi dia kan menekan fungsi susunan saraf pusat, yang mana kan regulasi suhu juga di otak. Tapi tadi dengan menggunakan anestesi seimbang gitu, dengan dikombinasi obat-obat premedikasi, biasanya efek samping ini bisa berkurang atau dihindari. Nah, ini anestesi lokal ya. Mekanisme kerjanya, jadi dia berperan pada kanal natrium, di mana kanal ionnya terinaktivasi tadi sama gitu, terhambat. Kanal ionnya tidak aktif sehingga menghambat masuknya natrium dari luar ke dalam sel. Nah, bisa kalian lihat di gambar di yang kedua. Jadi dia memblok kanal natrium sehingga ion natrium tidak masuk ke dalam sel, sehingga nanti di dalam sel kadar natriumnya menjadi rendah. Akibat kadar natrium rendah, nanti transmisi dari impuls listrik rasa sakit itu menjadi dihambat. Nah, ini penggolongannya. Ada senyawa ester, contohnya kokain, ester paba, benzokain, prokain, oksibuprokain, dan tetrakain. Kemudian ada senyawa amida, lidokain, prilokain, mepivakain, dan bupivakain. Kalau senyawa ester ini yang pertama ditemukan ya, jadi anestesi lokal pertama itu kokain. Nah, kemudian berkembang menjadi senyawa amida ini yang lebih terbaru. Lidokain ini lebih sering digunakan biasanya. Prilokain, mepivakain, bupivakain. Jadi dia generasi terbaru. Kemudian yang contoh lainnya ada fenol, benzil alkohol, dan etil klorida. Indikasi sama untuk pembedahan juga ya. Cuma kalau anestesi lokal biasanya digunakan secara parenteral pada pembedahan kecil.
di mana anestesi umum biasanya tidak diperlukan. Misalnya untuk prosedur gigi, pembedahan gigi, kemudian menjahit laserasi kulit, pembedahan minor jangka pendek pada daerah tertentu, anestesi spinal dengan menghambat impuls saraf yang terletak di bawah tempat dimasukkannya anestesi, dan untuk prosedur diagnostik seperti fungsi lumbal dan torasentesis. Ini ya. Nah, jadi anestesi lokal dia juga ada yang digunakan secara topikal, biasanya dalam bentuk lotion atau krim. Tujuannya bisa untuk menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan rasa gatal biasanya. Ini contohnya. Jadi ada lidocaine, libucaine, tetracaine, yang itu yang plus. Nah, itu penggunaannya pada apa gitu ya. Misalnya kalau lidocaine biasanya buat di kulit gitu, pada kulit gitu, bisa dalam bentuk salep. Kemudian ada lidocaine hidroklorida, itu bisa digunakan pada telinga, hidung, tenggorok, uretra. Libucaine itu pada telinga, rektum, dan kulit. Dan seterusnya sampai bawah yang benzocaine itu bisa digunakan ke semua ya, telinga, hidung, tenggorok, uretra, rektum, dan kulit, kecuali ke mata. Nah, biasanya diberikan dalam bentuk larutan minyak, salep, atau suppositoriat. Nah, ini yang epidural, tadi anestesi lokal kan bisa digunakan untuk anestesi epidural. Biasanya ini untuk anestesi pada pembedahan sesar ya, seringkali epidural, dan sering yang digunakan jenis anestesinya adalah yang senyawa amida, itu bupivacain. Nah, biasanya bupivacain digunakan untuk anestesi lokal pada pembedahan teknik epidural, pada pembedahan SC, sesar seksium. Nah, ini sediaannya untuk yang anestesi lokal. Ada artikain, ada benzocaine. Nah, jadi dia juga biasa digunakan dalam bentuk salep maupun ointment atau lotion, tadi untuk mengurangi rasa nyeri atau rasa gatal. Oke, bisa kalian lihat ya, jadi ada nih tadi yang saya sebut bupivacain dalam bentuk parenteral for injection. Biasanya ini bupivacain yang untuk teknik epidural, jadi anestesi teknik epidural. Oke. Efek samping, menghambat pernapasan dan sirkulasi darah, menekan sistem kardiovaskuler, kemudian reaksi hipersensitif sampai shock anafilaksis. Nah, yang punya reaksi hipersensitif paling kecil itu biasanya contohnya lidocaine. Dia punya punya efek samping untuk reaksi hipersensitif yang lebih rendah dibandingkan obat-obatan yang lain. Oke. Selesai.